Annyeonghaseyo. Apa kabar Michi? Ngajar mata kuliah drama Korea. Penasaran kenapa ada mata kuliah drama Korea? Ada istilah yang baru, namanya Shinhalyu, New Korean Wave. Baik. Lupa hampir gosong karena kita kasihkan makan. Light it up like dynamite. Udah kayak opa-opa belum saya ya? Ada yang tahu pasti ya? Semua yakin saya pasti pada tahu lagu dari BTS, boyband asal Korea yang berjudul Dynamite. Yang tengah merajai Billboard Hot 100 saat ini, mengalahkan lagu-lagu dari internasional, terutama dari Amerika Serikat. Lagu Dynamite sendiri diprediksi bisa menyumbang uang sebesar 21 triliun rupiah bagi Korea Selatan hanya dari satu single lagu saja. Sekarang saya ada di Seoul, Korea Selatan. Ya, keren nggak? Nggak deng. Saya ada di Tangerang Selatan sebenarnya sekarang. Ada orang-orang Tangerang juga yang sebenarnya juga gila Korea. Ada teman saya, Ogi Fontinus. Gi, Bisa ketemu di sini. seberapa gila sih lo sama Korea? Lo sampai punya tempat ini? Iya, ternyata segala sesuatu yang dari Korea yang masuk ke Indonesia sangat bisa diterima sama orang-orang Indonesia. Jadi nggak cuman drama Korea, Ya. lagu-lagu Korea, bahkan makanan Korea pun ternyata untuk lidah orang Indonesia tidak sulit untuk itu. Hanya kuliner atau Ya. mau merambah yang lain? Enggak lah, paling itu aja sih. Kalau mau operasi, kayaknya gue udah terlambat. Kalaupun mau, nanti mungkin lu adalah orang pertama yang gue coba ya. Dari Tangerang Selatan, kita ke Jakarta Selatan. Di sini, tim 15 Minutes akan mengajak Anda untuk ketemu dengan salah seorang penggila Korea lain, yaitu Michelle Hendra atau Michi Momo. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Selamat datang di Bamse. Baik, apa kabar? Selamat datang di Bamse. Mau nanya dong Michi, Yes? seberapa gila sih dengan Hallyu? Of course dengan Hallyu gila banget ya, karena lihat aja ini restoran Korea. Bahkan jadi translator Blackpink. Oh iya, tentu aja. Ini aku mau tunjukin sesuatu. Yuk. Ini dia. Yeay. Jadi di depan aku ini udah ada perintilan dari Blackpink yang aku terima langsung dari timnya YG Entertainment. Jadi waktu itu aku sempat dapat kesempatan ya, luar biasa puji Tuhan. Bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi interpreternya Blackpink pas mereka pertama kali kesini. Dan ini dia ada produk-produk, ada cushionnya, sampai ada bandonya, kaos kaki ya kan. Blackpink loh nih warnanya, Blackpink. Pink sempat ngobrol nggak sama personel Blackpink soal bagaimana kerja keras mereka mencapai titik saat ini? Kalau ngobrol sih kita nggak pernah ya, karena emang kalau misalkan culture di Korea, even kita tuh nggak boleh papasan. Jadi kalau misalkan mereka ada koridor khusus. Kesannya kerja sama orang-orang Korea itu kayak gimana sih dalam hal etos kerja ya? Jadi jangan pernah masukin hati kalau misalkan ketemu sama orang Korea kerja gitu ya. Mereka bakal bilangnya pali. Maksudnya kayak hurry up. Itu tuh bukan marahin kalian, tapi emang mereka selalu melakukan sesuatu tuh cepet tek gitu. Kamu kan punya pengalaman sempat operasi plastik juga nih di Betul. Korea. Gimana ceritanya? Duh, kalau bisa aku lepas masker aku pengen tunjukin nih hidung aku yang cantik banget. Jadi sebenarnya aku tuh operasi tahun lalu bulan Juli. Menariknya, Korea menjadikan beauty itu jadi industri besar ya. Betul. Dan kamu bilang bahwa ini bukan encourage orang untuk operasi plastik. Yes, aku sih enggak, karena kalau begini ya, lebih ke buat aku cara orang untuk menjaga dirinya atau menyayangi dirinya itu beda-beda. Even nggak mesti oplas, kalian bisa dengan mungkin olahraga, makan yang benar, udah gitu. Ya hal-hal seperti itu sih. Dan kalau misalkan kitanya happy dan nggak nyusahin orang, aku bilang sih why not gitu loh. Michi, kamu tahu nggak seberapa gila sih orang Indonesia dengan Korea? Kayaknya agak gila, tapi aku nggak tahu segila apa sih emangnya. Wahyu tahu jawabannya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sempat menggelar survei beberapa waktu yang lalu untuk mengetahui kira-kira apa sebenarnya yang dilakukan
oleh publik atau masyarakat di Indonesia selama pandemi COVID-19 ini? Kan banyak yang menghabiskan waktu di rumah ya, karena work from home atau sekolah dari rumah, belajar dari rumah. Yang hasilnya ternyata mengejutkan. Ada sekitar 900-an responden yang terlibat yang mengatakan bahwa mereka mengalami peningkatan durasi menonton film drama Korea dari sebelumnya 2,7 jam menjadi 4,6 jam dalam satu hari. Dan 41% diantaranya mengaku menonton film drama Korea selama 6 hari dalam satu pekan. Itulah ia menandakan bahwa memang gelombang budaya Korea sudah menjangkiti publik Indonesia. Ya, di Indonesia sendiri sekarang sudah ada perwakilan pemerintah Korea untuk menempatkan seperti, makasih Mbak, dari Badan Barekrafnya dia ya, Badan Ekonomi Kreatif Korea yang membuka representatif atau perwakilan di Indonesia. Dan tahukah Anda bahwa di Indonesia itu menjadi negara pertama di Asia Tenggara bagi Korea Selatan untuk membuka kantor perwakilannya terkait perkembangan budaya dan industri entertainment Korea. Saya akan berbincang dengan salah satu perwakilannya, Julia Jo. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Apa kabar Julia? Ya, baik. Baik, kita lagi di restoran Korea, Ya. tapi makan apa kita hari ini? Ini makanan pertama tofu, Aha. seafood. Seafood? Ya, ini tteokbokki sudah Tteokbokki favorit saya. favorit. Tteokbokki street food ya. Street food ya? Ya. Jadi kalau untuk orang Indonesia, apa yang paling digemari dari budaya Korea? K-pop, apalagi bulan Mei yang lalu Ya. konser street food K-pop Ya. diselenggarakan oleh kami. Itu jumlah penontonnya tertinggi dari Indonesia. Tertinggi dari Indonesia? Iya, dengan 24%. 24% Iya. dari Indonesia? Iya, Apalagi selain itu? paling tertinggi Ya. itu K-pop. Ya. Pertama 74% disusun oleh K-drama, K-drama. 69%. Selain itu ada animasi, Oh, animasi. ya, ada Oke. animasi, dan kartun, Ya. dan webtoon, ya, lain-lainnya. Bagaimana industri entertainment di Korea Selatan begitu cepat perkembangannya. Kabarnya karena memang artis-artisnya itu di-push untuk hard work, kerja keras. Benar tidak? Oh, ya itu juga betul sekali. Tapi yang penampilannya tertarik, acting juga disukai oleh penontonnya, menarik. Ya, dan juga unik. Ya, Dan fashion oleh pemain juga menarik. fashionnya. Tapi memang soal profesionalitas dari artis-artis industri hiburan itu memang dituntut dari pemerintah Korea ya untuk bisa lebih profesional sehingga industrinya juga bisa terus berkembang, bisa hidup. Oh ya, ada istilah yang baru namanya Shinhalyu, New Korean Wave, yang itu yang menggunakan konten yang disukai oleh orang lain sama menggabungkan untuk memperkembangkan industri yang lain. Oke, Iya. baik. Ya. Lupa hampir gosong Oh, karena iya. kita kasihkan makan. Jadi Iya. sambil kita nge-grill lagi daging, Iya. ada satu pertanyaan lagi Julia. Iya. Ini mungkin ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia. Selama pandemi COVID-19 nih yang nanya nih, industri atau syuting Korean drama tetap berjalan atau tidak? Selama ini ada yang masih berjalan, Ada yang tapi masih ada beberapa yang drama kalau ada kasusnya Oke. itu sedang berhenti. Oke. Gelombang budaya populer Korea Selatan atau Hallyu mulai dirintis sejak dekade 1990-an. Waktu itu, boyband Seo Taiji and Boys terkenal sekali. Di dekade akhir 2000-an, pemerintah Korea membentuk Korea Creative Content Agency atau KOCA. Hasilnya, ada lebih dari 99 juta fans Hallyu di 98 negara per akhir tahun 2019. Dekade tahun 2010-an akhir atau tepatnya tahun 2018 juga ditandai dengan diundangnya BTS ke markas UNICEF PBB di New York, Amerika Serikat. Salah satu personel BTS, Kim Namjoon atau RM, bicara di hadapan pemimpin dunia tentang dampak dari album mereka, Love Yourself. After releasing our Love Yourself albums and launching the Love Myself campaign,
we started to hear remarkable stories from our fans all over the world, how our message helped them overcome their hardships in life and start loving themselves. Di Indonesia, penyanyi Rosa dikontrak oleh produsen atau label rekaman asal Korea Selatan yang bernama SM Entertainment untuk digandeng menjadi salah satu artisnya. Ini tandanya memang Korea sudah merambah musisi-musisi dalam negeri untuk diajak kerjasama agar bisa memperkaya lagi khazanah musik. Tidak hanya Korea Selatan tapi juga Indonesia ke kancah internasional. Tidak hanya Rosa, ada juga nama Dita Karang, musisi asal Indonesia yang sekarang menjadi anggota atau member grup band atau girl band asal Korea, Secret Number, setelah berhasil memenangkan kontes audisi untuk menjadi member band tersebut. Nah, saya akan tanyakan soal hal ini, kenapa ada keterlibatan artis Indonesia, apakah ini bentuk kolaborasi, atau bagaimana kira-kira industri Indonesia juga bisa agar bisa sebesar industri entertainment Korea Selatan. Saya akan tanyakan ke teman saya, Mbak Eva Latifah, seorang dosen di Universitas Indonesia yang mengajar mata kuliah drama Korea. Penasaran kenapa ada mata kuliah drama Korea? Saya sapa Mbak Eva. Mbak Eva, apa kabar? Ya, halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Bener ya, ngajar mata kuliah drama Korea loh Mbak. Ada peminatnya dan apa yang dipelajari? Kelas drama ini kita belajar banyak hal tentang drama Korea, mulai dari mahasiswa membaca teks drama Korea itu sendiri yang tentunya berbahasa Korea, lalu mereka juga belajar untuk mengenal sejarah dari drama Korea, mulai dari zaman klasik gitu ya sampai ke modern dan kemudian zaman sekarang Hallyu. Mbak Eva, kalau misalnya Mbak Eva melihat Rosa direkrut, ada Dita Karang juga, ada representasi artis-artis Indonesia, entertainer Indonesia di industri K-pop ini, melihatnya bagaimana? Ada juga misalnya Joe Taslim yang sudah memang dia acting gitu di film, kita tahu dia reputasinya sangat luar biasa sekali di Hollywood dan ternyata sudah juga dilirik oleh Korea. Jadi saya melihatnya bahwa ini suatu hal yang patut membuat kita senang, tetapi juga jangan membuat kita jadi stop karena cukup sudah berbangga sampai di sini saja. Jadi apa nih? Apakah karena memang Korea melihat Indonesia merupakan market atau pangsa pasar yang besar sehingga bisa diajak kerjasama atau bagaimana? Saya melihat ini masih pada tahap bahwa Indonesia punya banyak orang yang tergila-gila, yang suka dengan Hallyu, dengan produknya, terutama dengan K-pop-nya atau K-dramanya. Dan kita tahu sendiri bahwa Indonesia sangat luar biasa sekali untuk memviralkan sesuatu. Dulu ada spiral sendal jepit di Korea gitu, terus drama yang viral juga karena orang Indonesia komen gitu ya, dulu The World of the Merit gitu, ada sampai orang Korea juga penasaran ini kosakata ini apa ya gitu, pelakor itu di sana juga jadi rame karena ya orang Indonesia mampu memviralkan itu. Mbak Eva, modal apa yang bisa menjadi kekuatan kita agar bisa sebesar industri K-pop ini? Kita kan sama-sama orang Asia, Mbak. Budaya-budaya antara Indonesia dan Korea, kalau saya lihat dari film, drama, itu juga sebenarnya hampir sama. Apakah itu bisa kita jadikan kekuatan? Yang misalnya kayak di Gantung gitu, yang viral di Indonesia, orang jadi tahu, oh oke, ternyata ada negara yang bernama Korea dengan punya pakaian misalnya seperti hanbok dan seterusnya. Jadi itu kita belajar, tapi sekaligus juga menuliskan atau mencantumkan atau memasukkan sesuatu yang khas dari Indonesia. Oke, baik. Oke, thank you Mbak Eva. Selamat ngajar drama Korea lagi ya. Salam untuk teman-teman Universitas Indonesia. Bye. Ya, setiap tren pasti ada masanya. Bisa hampir setiap dekade tren itu selalu berubah, yang biasanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi juga. Yang tentunya juga ditandai dengan apa yang disukai oleh masyarakat kebanyakan di dunia, tidak hanya di satu negara atau satu daerah saja. Nah, kalau berbicara soal Hallyu Wave, Korea Selatan memang kira-kira 2 dekade ini sudah bisa mempengaruhi banyak orang di banyak negara, termasuk di Indonesia. Ini adalah catatan penting yang harus kita pelajari, bagaimana kita bisa meniru Korea Selatan. Kalau Korea Selatan bisa, kenapa kita tidak bisa? Mungkin cara yang paling gampang atau paling sederhana adalah menghargai dulu diri kita sendiri. Menghargai produk-produk dalam negeri. Apa modal-modal yang kita miliki? Seperti saya misalnya ya, contoh pakaian saya ini ingin menyerupai opa-opa asal Korea, lengkap dengan baju turtleneck. Sebenarnya ini semua produk dalam negeri loh ya. Bajunya dalam negeri, celana juga produk dalam negeri, sepatunya produk dalam negeri. Jadi
Supaya kita bisa lebih visioner lagi, menangkap peluang di masa yang akan datang, kita harus belajar dulu untuk menghargai atau mengapresiasi diri kita sendiri. Sebelum nantinya kita bisa diapresiasi oleh bangsa lain. Saya Wahyu Wibowo, kita berjumpa lagi di 15 Minutes minggu depan. Bye-bye. Metro TV, knowledge to elevate.